Salam reformasi birokrasi. Hadirin yang saya hormati dan para peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan salam reformasi birokrasi buat kita semua. Dan seperti ya yang kita ketahui bersama bahwa para peserta ini adalah putra-putri terbaik pilihan bangsa yang sudah melalui proses seleksi yang begitu ketat dengan instrumen-instrumen yang sangat baik ya, sehingga bisa berada di dalam proses pembelajaran di dalam Diklat Reformasi Kepemimpinan Reformasi Birokrasi atau Reform Leader Academy ini. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa Reform Leader Academy adalah sebuah program diklat yang ditujukan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda bangsa ya di dalam mengusung dan mengawal, menjaga ya dan konsisten di dalam menjalankan program-program reformasi birokrasi secara nasional. Karena itu program Reform Leader Academy ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai program diklat prioritas nasional. Karena itu perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini mewakili kawan-kawan semua sebagai penyelenggara di Pusdiklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ingin menyampaikan ya penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh peserta karena atas kekompakannya, karena atas nilai juangnya yang tinggi, prestasi-prestasi akademiknya yang sangat baik, karena semangat kebangsaan, nasionalisme yang sudah ditunjukkan di dalam proses pembelajaran ini sungguh merupakan suatu hal yang sangat membantu ya di dalam mencapai tujuan-tujuan dari program diklat ini. Para peserta ini sangat disiplin ya, mereka tidak pernah lelah dan terus bersemangat, dan yang paling penting bahwa mereka sangat kompak ya, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan ikatan kekeluargaan yang luar biasa yang ditunjukkan, sehingga kami bersama tim fasilitator juga tidak mengalami kesulitan di dalam memproses dan menjalankan apa yang menjadi target-target di dalam diklat ini. Karena itu kami sampaikan selamat dan sukses kepada Anda semua ya, 24 putra-putri terbaik bangsa ini. Semoga Anda tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal reformasi birokrasi di Indonesia yang dimulai dengan melakukan banyak perubahan dan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing, dan kemudian ini akan menjadi sesuatu yang membesar, menggelinding nanti, dan akan menjadi negeri yang benar-benar reform ya, membawa Indonesia menuju gerbang sebagai pemerintahan berkelas dunia di masa yang akan datang. Terima kasih dan sukses. Salam reformasi birokrasi. Salam reformasi birokrasi untuk Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan sukses buat peserta Diklat RLA Angkatan 4 karena sudah sukses membuat begitu banyak inovasi sampai akhirnya menyusun sebuah rekomendasi kebijakan terkait dengan tema kita. Nah, saya kira saya perlu menjelaskan banyak tahapan yang sudah dilewati oleh para peserta. Pertama, untuk bisa hadir di dalam proses diklat ini, kita harus melewati yang disebut dengan setting strategic agenda, kemudian commitment building, taking ownership, collaborative leadership, dan building high performance. Dan semuanya itu kita lengkapi dengan berbagai materi yang kita anggap dan kita harapkan dapat membuat kemampuan peserta semakin kuat dan semakin hebat sebagai reformis. Para peserta dan seluruh audiens yang saya banggakan, membangun reformasi atau mewujudkan reformasi birokrasi Indonesia tidak bisa sendiri. Itu merupakan usaha yang didasarkan oleh visi bersama, visi Indonesia hebat, kolaboratif, sinergik, dan memiliki komitmen yang luar biasa.
Dan dari pengamatan saya, seluruh peserta RLA ini, karena mereka adalah orang-orang terpilih dari awalnya, mereka sudah memperlihatkan pribadi-pribadi yang reformis. Mereka adalah orang-orang yang berpikir sinergis, bekerja secara sinergik, dan juga memiliki komitmen yang tinggi. Mereka memiliki inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi yang hebat tanpa dipaksakan. Oleh sebab itu, 4 bulan bersama mereka merupakan pembelajaran yang luar biasa, dan kita melihat pemimpin-pemimpin Indonesia muda yang akan mencetak, mewujudkan Indonesia lebih baik. Salam sukses, reformasi birokrasi. Saya Farudin, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Diklat LRA atau Reform Leader Academy merupakan program strategis nasional yang diawali melalui seleksi yang terukur dan akuntabel. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti LRA ini sangat luar biasa. Melalui peningkatan konektivitas sistem transportasi dapat menumbuhkan perekonomian dan mengurangi disparitas di kawasan timur Indonesia. Marilah kita melakukan perubahan, kerja, dan kerja. Saya Hidayah Asmi Nasution dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diklat RLA ini adalah sebuah diklat yang bersifat tematik serta dibuat untuk memberikan rekomendasi terhadap suatu permasalahan atau isu nasional. Oleh karena itulah lembaga administrasi negara dalam rangka untuk mendapatkan peserta-peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan mempunyai kemampuan untuk memberikan analisis terhadap permasalahan tersebut, mengadakan seleksi yang terketat terhadap aparatur negara yang dipilih untuk mengikuti diklat ini. Kesan-kesan saya terhadap diklat ini baik terhadap pesertanya maupun mentornya maupun dari kurikulum dari yang diberikan oleh lembaga administrasi negara sudah luar biasa. Oleh karena itu, untuk seterusnya RLA maju terus. Saya Tommy Bunggasi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya Bambang Suartono dari Lembaga Administrasi Negara. Saya sendiri Fasri Bahmid dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara. Kegiatan OLE atau Outdoor Learning Education yang dilaksanakan dalam Diklat RLA 4 menggunakan setting alam terbuka sebagai sarana. Proses pembelajaran ini sangat efektif dalam knowledge management, di mana setiap peserta dapat merasakan, melihat langsung, bahkan dapat melakukan sendiri, sehingga transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kegiatan ini mengasah aktivitas fisik dan sosial, di mana peserta lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan kerjasama dan kemampuan berkreasi. Aktivitas ini memunculkan proses komunikasi, pemecahan masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, saling memahami, dan menghargai perbedaan pendapat dalam penyelesaian masalah. Kalau Anda mendengarkan penjelasan teman kami, Anda pasti berpikir bahwa OLE adalah outbound. Tapi ini berbeda. Karena di dalam OLE, kita diberikan kesempatan untuk memilih. Kita mau jadi pendayung, mau jadi Perdana Menteri, atau menjadi Kaisar. Sedikit tambahan dari saya bahwa dari OLE juga saya merasakan bahwa ternyata keakraban yang kami bangun benar-benar mulai terasa di saat kami mengikuti OLE bersama dengan 24 peserta RLA ini. Oke, kalau begitu, RLA adalah mantap. Saya Adriana Tanasale, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kesempatan untuk mengikuti RLA adalah kesempatan yang luar biasa, dengan teman-teman yang luar biasa, dan dengan narasumber yang luar biasa. RLA membangkitkan rasa nasionalisme saya bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara dengan perbedaan yang besar, tetapi perbedaan itu adalah indah. Menyadarkan saya bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa. We are the big nation. Nama saya Anton Suarsono. Saya dari Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan saya diberi tugas oleh Kementerian Dalam Negeri bidang program dan umum pusat penerangan. Berbicara mengenai Diklat RLA ini, saya pikir dari lubuk hati saya yang terdalam, Diklat RLA ini adalah sangat-sangat luar biasa sekali, apalagi terkait dengan penggugah atau penyemangat untuk nasionalisme. Dari situlah pembelajaran nasionalisme
yang disampaikan oleh tim 4 serta beberapa pakar nasional ini menjadikan saya sebagai penyemangat untuk penyelesaian terkait dengan disparitas. Dari situlah saya belajar bahwa ternyata disparitas ini permasalahan utamanya adalah bukan karena adalah masalah pekerjaan fisik semata, namun menyangkut terkait dengan human development-nya, terkait dengan rasa patriotik kita, terkait dengan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini. Jadi saran kami bahwa bekerjalah dengan jiwa dan semangat patriotisme, bekerjalah dengan hati nurani untuk membangun negara ini, terutama untuk permasalahan disparitas. Saya Arfan Sahib dari Kementerian Sekretariat Negara. Pengalaman mengikuti RLA sangat positif, khususnya kegiatan Breakthrough 1, di mana kita diberi kesempatan untuk melakukan brainstorming, pengumpulan data, dan analisis untuk menemukan akar permasalahan disparitas di kawasan Indonesia Timur. RLA hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Narutomo dari Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Banyak hal yang saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan Diklat RLA Angkatan 4 2016 ini. Khusus pada saat on kampus yang tahap kedua, pembelajaran kedua, kami diberikan pelajaran tentang transformasi dan inovasi. Luar biasanya, subhanallah, saya dapatkan pelajaran tentang bagaimana mengatasi semua permasalahan. Dan luar biasanya ini bukan sekedar belajar teori, tapi kita juga dihadapkan pada contoh-contoh praktek, sampai kemudian kita juga diajarkan untuk bagaimana mempraktekkannya sendiri. Simulasi yang kita peroleh untuk mengatasi semua permasalahan dalam situasi yang tidak mungkin akhirnya menjadi sebuah kemungkinan. Inovasi ini membuat kita berpikir untuk out the box, berpikir tidak hanya bisnis as usual, tapi bagaimana kita bisa mengatasi semua permasalahan. Terkait dengan disparitas KTI, kawasan Timur Indonesia, kita juga harus berpikir seperti itu. Manajemen perubahan harus diterapkan, inovasi harus diterapkan, sehingga tidak semata-mata hal-hal yang hanya rutin. Kita harus terapkan inovasi, dan ini harus bergerak pada semua bangsa. Semua masyarakat yang ada di sana menjadi peran aktif, ambil bagian, jangan tinggal diam. Kami juga kebetulan dibebankan amanah untuk menyelesaikan peraturan pemerintah tentang inovasi. Ini menjadi satu peran peluang yang untuk kita bisa selesaikan bersama. Inovasi adalah bagian dari kita. Saya Dewi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama teman saya. Saya Dia Faras dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kami mau bercerita tentang benchmarking ke Thailand. Mengapa datang ke Thailand? Karena Thailand memiliki kelebihan di bidang pertanian dan pariwisata, tidak berbeda dengan di Indonesia. Namun Thailand tentu memiliki kelebihan tersendiri, di mana Thailand mengedepankan kemandirian ekonomi dan selalu meningkatkan kapasitas SDM-nya. Kami mengunjungi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Transportasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, serta mengunjungi daerah perbatasan. Bu Dia bisa cerita apa yang ada di perbatasan? Terima kasih Bu Dewi. Yang kami kunjungi adalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja di Provinsi Chanthaburi, di mana di sana terbangun namanya Border Special Economic Zone, ya, yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan devisa negara. Thailand sebenarnya hampir sama dengan Indonesia, tapi mereka pertaniannya lebih maju, pariwisatanya juga lebih maju. Kami termotivasi untuk membuat pariwisata dan pertaniannya hampir sama dengan Thailand. Ya, kita sempat ke Pattaya ya. Kita ke Pattaya, padahal nggak kalah ya sama Bali juga. Betul. Pokoknya asik ke Thailand. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawatikrap. Nama saya Andri dari Bapeda Provinsi Papua. Sehari-hari menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan Provinsi Papua. Saya akan memberikan semacam penjelasan hasil dari benchmarking di Thailand.
kami melihat bahwa paradigma pembangunan di Thailand bukan hanya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana adanya pemerataan dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat Thailand. Bisa kita lihat bahwa pemerintah Thailand itu membangun wilayah dengan memperhatikan sesuai dengan komoditas unggulan di setiap wilayah. Inilah yang menyebabkan bahwa adanya pemerataan di setiap wilayah, tidak ada kesenjangan, dan didukung dengan adanya dukungan konektivitas antar wilayah. Thailand merupakan sebuah negara yang bisa seluruh wilayahnya itu jalan berkualitas jalan tol. Selanjutnya, selain itu, paradigma Thailand adalah tetap menjaga nilai-nilai budaya atau kultur masyarakatnya. Inilah kira-kira paradigma ini bisa kita terapkan di Indonesia, khususnya untuk mengatasi kesenjangan di wilayah timur Indonesia. Ada yang kami dapatkan selama mengikuti di RLA ini adalah kami menemukan bahwa ada 3 hal yang penting dalam melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah perubahan. Pertama adalah adanya kolaborasi. Adanya kolaborasi antar daerah, antar masyarakat, sampai dengan antar pemerintahan, strata pemerintahan. Kedua adalah harus ada inovasi. Jangan kita terkungkung dengan pemikiran-pemikiran yang sempit. Kita harus bisa berinovasi untuk melakukan sebuah perubahan. Terakhir adalah menjaga kualitas perubahan itu tersebut. Hidup RLA. Nama saya Muhammad Aksan, saya dari Bapeda, Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang apa yang kami lihat di Sulawesi Tenggara. Ternyata bahwa masyarakat itu mempunyai kemampuan, mempunyai kearifan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan kita. Sehingga adalah sangat penting bagi kita bagaimana kita memberikan akses kepada masyarakat, bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat. Tentang RLA ini, RLA Reform Leader Academy ini berhasil menggugah kita untuk bagaimana semangat kebangsaan kita bisa lebih berkarya untuk Indonesia Raya yang maju dan berkarakter. Semoga RLA ini bukan hanya dilakukan di pusat saja, tapi juga bisa dilakukan daerah, sehingga lebih banyak lagi pegawai negeri sipil yang bisa mengikut dan menikmati RLA ini. Sekian, terima kasih, majulah Indonesiaku. Hai, nama saya Dia. Saat ini saya mendapat amanah bekerja terkait dengan peningkatan daya saing penyedia jasa logistik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bisa bergabung di RLA 4 ini merupakan keberuntungan buat saya karena terutama dengan temanya yang challenging buat saya, yaitu peningkatan konektivitas untuk mengurangi disparitas di kawasan Indonesia Timur. Itu seperti terutama pas ketika saya dapat kesempatan ke Kendari, itu jadi benar-benar pengalaman berharga buat saya. Karena di situ saya bisa benar-benar ngerti, oh gini loh Indonesia bagian timur, dan gini loh yang harus saya perbuat untuk peningkatan ekonomi, terutama di kawasan Indonesia Timur, dan bagaimana saya bisa mengenal lebih dalam budaya lokal, teman-teman yang di sana seperti apa bekerjanya, dan potensi apa yang harus yang sudah ada dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk mendorong mereka menjadi lebih baik lagi. Kesannya seru banget RLA ini, belajar, bermain tapi sambil belajar. Pesannya buat yang lain harus coba untuk mengikuti RLA ini. Buat saya harapan buat diri saya sendiri adalah saya bisa semakin baik untuk, karena tugas saya sebagai policy maker, saya bisa lebih baik lagi membuat suatu kebijakan untuk membawa kebajikan bagi Indonesia, khususnya Indonesia wilayah timur. Terima kasih. Saya Iksan, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Pada benchmarking nasional yang kami lakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, kami melihat best practice kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Kolaka Timur dengan komunitas petani dan NGO dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat. Diklat Reform Leader Academy yang kami ikuti memberikan new spirit kepada kami dalam meningkatkan kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga serta stakeholder terkait. Bersama kita bisa dalam kemauan dan komitmen yang kuat
untuk mengurangi disparitas di kawasan timur Indonesia. Mas Andre, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Gimana kabar? Baik. Gimana ngerasain breakthrough 2 kemarin? Ada pesan atau pengalaman yang gimana? Iya, kemarin kita itu kan ke 3 tempat ya, ke Kementerian Dalam Negeri, terus kita ke BPS, kita juga ketemu mantan itu kan Ketua KP4 Pak Toro. Ya dari situ kita banyak belajar. Pertama, ternyata udah banyak ya inisiatif yang dikembangkan di kementerian lembaga untuk ini mengatasi kesenjangan segala macam, kita bisa belajar dari situ. Bagus program itu. Iya, saya enjoy juga tuh dengan pengalaman itu, tapi memang kalau boleh saran nih Mas, nanti ke depan barangkali programnya bisa dimulai dari awal gitu. Jadi bisa jadi penyemangat kita semua dalam kursus atau diklat. Ya sebetulnya karena di situ sifatnya sharing ya. Jadi kita selain belajar itu juga lumayan ini menginspirasi kita, terus kasih motivasi kita juga untuk berbuat lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi, terus juga lebih visioner gitu ke depan. Ya pokoknya inspiratif. Inspirasi. Terus juga harus merangsang inovasi kita kan. Iya. Pokoknya lewat RLA ini very cool. Keren. Cool. Saya Ismail Widadi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Jarod Tirwadono dari Kementerian Perhubungan. Salah satu hasil dari Diklat RLA 4 yang kami ikuti adalah sebuah policy brief, yaitu makalah berisi rekomendasi kebijakan yang kami ajukan kepada pemerintah. Kami menggunakan metode semi-open partisipatif, di mana 24 peserta RLA mengajukan solusi dari masing-masing permasalahan di dalam perspektif mereka di dalam 3 subtema. Hasilnya adalah sebuah policy brief yang membanggakan kami semua. Dari 24 peserta RLA itu diantaranya adalah Pak Jarod. 24 kita telah sepakat untuk menghasilkan karya hebat dengan harap bahwa hal ini menjadi sesuatu tawaran KTI yang memikat. RLA 4 hebat. Nama saya Arif dari Kementerian Dalam Negeri. Kami dari 24 peserta baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin sebelumnya kita belum begitu dekat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain. Namun setelah kita mengikuti Diklat Reform Leader Academy dengan beberapa simulasi antara lain seperti OLE, pembelajaran, breakthrough, benchmarking, dan lain-lain kegiatan, dari mulai persaudaraan kita, dari mulai pertemanan kita berubah menjadi persahabatan yang kental, di mana sinergitas ataupun keakraban kita sudah teruji dan makin kompak dalam setiap mengambil keputusan ataupun dalam setiap hasil diskusi kita. Memang benar-benar terlihat keakraban dan kekompakan kita di situ. Bahkan dalam sesi ataupun evaluasi terhadap masing-masing peserta, kita tidak bisa memberikan suatu evaluasi terhadap teman-teman karena kita merasa sudah menjadi satu saudara. Jadi dengan keputusan yang kompak, kita memang satu saudara dan tetap memang pengen menjadi satu saudara sampai kapanpun. Saya Novalina Wiswadewa dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Lukman Zambote dari Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Lembaga Administrasi Negara Makassar. Saya Darwin Muksin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Berbahagia sekali bisa bergabung di dalam tim belajar RLA 4 bersama The Fantastic Four yang telah menginspirasi kami dalam proses pembelajaran dan dalam memaknai kehidupan. Fantastic Four 4 sosok yang begitu luar biasa. Jamaluddin Al-Ancom mensimplifikasi teori-teori yang ada. Mardi, nasionalisme yang tinggi. Barake, teori dan analisis yang begitu tajam. Pak Wisnu, integritas yang begitu tinggi. Fasilitator merupakan pengalaman yang saya terima begitu terkesan karena suatu proses manajemen dan pengalaman yang dibelajarkan dan diskusi-diskusinya memang merupakan hal yang kita harus buat untuk suatu
kawasan Antikadai. The Fantastic Four luar biasa. RLA 4 oke. Saya Yudhistira Siwu, Kepala Bagian Tata Laksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan kita adalah pejuang yang berjuang mengatasi kesenjangan, yang berjuang melawan keterpurukan, yang berjuang memperbaiki ketimpangan, dan yang berjuang mendobrak disparitas di timur Indonesia. Kita kuat karena kita berbeda, dan perbedaanlah yang menguatkan kita. Karena dari timur mentari bersinar, menyinari negeri dengan sejuta energi. Inilah kami, Reform Leader Academy Angkatan keempat, segelintir anak Ibu Pertiwi, memadukan mimpi, menyatukan hati, memberi sumbangsi demi Indonesia Jaya.